Halo guys, balik lagi nih barengan aku di lesson ke berapa nih? Ketiga mungkin. Jadi kali ini aku bakalan ngelanjutin pembahasan aku tentang kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang ada di Nusantara. Dan setelah kemarin aku jelasin tentang kerajaan Perlak dan Samudra Pasai, sekarang aku bakalan jelasin kerajaan selanjutnya, yaitu kerajaan Demak. Nah, jadi kerajaan Demak yang bakalan aku jelasin di lesson kali ini. Jadi apa itu kerajaan Demak, gimana kerajaannya, kehidupan ekonominya dan sebagainya bakalan aku jelasin di sini, oke? So, untuk background historinya ini buat memudahkan kalian ngebayangin gimana sih kerajaan Demak itu. Jadi kerajaan Demak itu merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Dan awalnya ini adalah sebuah kadipaten yang ada di bawah kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Jadi awalnya itu ini cuma sebuah wilayah dengan nama Gelagah atau Bintoro yang ada di bawah kekuasaan Majapahit. Dan di saat Majapahit itu runtuh, maka Demak ini kemudian memisahkan diri dari ibu kota di Bintaro. Dan kerajaan Demak ini mulai didirikan oleh Raden Patah. Akhirnya berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan wilayah timur Nusantara deh. Letak kerajaan Demak ini strategis banget, soalnya terletak di antara Bergota sebagai pelabuhan dari kerajaan Mataram kuno dan Jepara, dan keduanya ini telah menempatkan Demak sebagai kerajaan yang sangat besar pengaruhnya di Nusantara. Pendirinya itu seperti yang aku bilang tadi, Raden Patah. Siapa Raden Patah ini? Dia adalah seorang putra dari Brawijaya yang berasal dari Majapahit dengan putri yang berasal dari Campa. Untuk daerah kekuasaannya sendiri, Demak ini mencakup Palembang, Banjar, Maluku, serta bagian utara pada pantai Pulau Jawa. Jadi segitu background history tentang kerajaan Demak. Pasti udah ngerti lah ya, udah ada bayangan sedikit. Jadi awalnya ini cuma sebuah daerah di bawah kekuasaan Majapahit, dan ketika Majapahitnya itu runtuh, kerajaan ini berkembang, berdiri sendiri dan membuat kerajaan yang semakin berkembang terus sampai akhirnya jadi kerajaan yang berpengaruh di Nusantara. Oke, next. Pemimpin dari kerajaan ini juga ada ini. Yang pertama itu ada Raden Patah. Raden Patah itu seperti yang aku jelasin tadi, beliau adalah pendiri dari kerajaan Demak ini. Jadi menurut kabar, Raden Patah ini termasuk keturunan raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Dan setelah dewasa, Raden Patah ini diangkat jadi bupati di Bintaro dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Dan Raden Patah sendiri memerintah Demak dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Dan di bawah pemerintahannya, kerajaan Demak itu berkembang pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan, terutamanya beras. Oleh karena itu, kerajaan Demak ini jadi kerajaan yang agraris maritim. Barang dagangan yang diekspor kerajaan Demak itu antara lain beras, lilin, dan madu. Dan barang-barang itu diekspor ke berbagai daerah seperti ke Malaka, ke Samudra Pasai, dan ke Maluku juga. Dan pada masa pemerintahan Raden Patah, wilayah kekuasaannya ini meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, dan Palembang, Jambi juga, dan beberapa daerah di Kalimantan gitu. Yang kedua itu ada Pati Unus atau Adipati Unus. Jadi setelah Raden Patah wafat, tahta kerajaan Demak itu dipegang oleh Adipati Unus. Dia memerintah dari tahun 1518 sampai 1521. Dan di masa pemerintahan ini dia nggak terlalu lama, soalnya ia meninggal di usia yang masih muda dan tidak meninggalkan seorang putra mahkota. Tapi walaupun usia pemerintahannya nggak begitu lama, kerajaan Demak itu dipegang oleh saudaranya yang bergelar Sultan Trenggana. Dan setelah Sultan Trenggana ini memerintah di tahun 1521 sampai 1564,
1546 di bawah pemerintahannya itu kerajaan Demak mencapai masa kejayaan. Jadi di sini Sultan Trenggono itu berusaha memperluas daerah sampai ke Jawa Barat. Oke. Dan di bawah pimpinannya juga ada beberapa daerah-daerah yang jadi dikuasain. Ada Banten, ada juga daerah Sunda Kelapa sampai ke Cirebon. Dan penguasaan daerah ini tuh tujuannya untuk ngegagalin hubungan dari Portugis sama kerajaan Pajajaran gitu. Raja-raja selanjutnya juga ada Sunan Prawata, ada juga banyak ya. Dan next kita bakalan bahas tentang kondisi sosial budaya dari kerajaan ini. Jadi kerajaan ini tuh lebih berkembang ke arah perdagangan maritim dan agraris. Jadi daerah ini tuh ekspor kayak tadi beras, terus juga ada lilin, madu, dan segala macam. Dan selain itu Demak juga sebagai pelabuhan transito daerah penghasil rempah dan memiliki sumber penghasilan pertanian. Untuk bidang ekonominya sendiri, Demak itu berperan penting karena mempunyai daerah pertanian yang luas sebagai bahan penghasil makanan. Selain itu, perdagangannya juga maju dan kehidupan sosial itu berjalan teratur karena diatur dalam hukum Islam. Jadi kehidupan sosial dan budaya masyarakat itu lebih berdasarkan ke agama dan budaya Islam. Karena pada dasarnya kan Demak itu adalah pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dan sebagai pusat penyebaran Islam, Demak juga menjadi tempat berkumpulnya para wali Songo ya. Dan para wali tersebut memiliki peranan penting di masa perkembangan kerajaan Demak. Bahkan para wali tersebut jadi penasehat gitu untuk kerajaan Demak. Dan dengan demikian terjalin hubungan yang erat antara raja atau antara bangsawan, petinggi-petinggi kerajaan dengan para wali atau ulama dengan rakyat gitu. Dan masa kejayaannya sendiri untuk Demak ini mencapai masa kejayaan di masa pemerintahan Sultan Trenggono. Jadi di sini di masa kejayaannya ini Islam berkembang lebih luas lagi. Jadi di samping sebagai pusat penyebaran agama Islam, di sini juga Islam diperluas lagi karena adanya juga Wali Songo yang membantu menyebarluaskan agama Islam. Jadi sekilas asalnya jadi pusat studi, sekarang jadi lebih luas lagi gitu penyebarannya. Dan selain itu juga di masa kejayaannya Sultan Trenggono ini berhasil menaklukkan Banten dan Pajajaran gitu. Jadi masa kejayaan kerajaan Demak itu di saat pemerintahan Sultan Trenggono. Oke, dan sekarang kita ke masa keruntuhannya. Kenapa sih kerajaan Demak ini bisa runtuh? Jadi setelah wafatnya Sultan Trenggono ini ada kekacauan politik yang hebat di Keraton Demak. Negeri-negeri bagian atau kadipaten itu kan berusaha melepaskan diri dan gak mengakui lagi kekuasaan Demak. Dan di Demak sendiri timbul pertentangan antara para waris yang saling berebut tahta gitu. Jadi orang yang seharusnya menggantikan kedudukan Sultan Trenggono itu adalah Pangeran Sekar Sadaing Lepen. Tapi dia dibunuh sama Sunan Prawoto yang berharap dapat mewarisi tahta kerajaan. Terus Adipati Jipang yang bernama Arya Panangsan, anak laki-laki dari Pangeran Sekar Sadaing Lepen, nggak tinggal diam dong karena ia merasa lebih berhak gitu mewarisi tahta Demak. Akhirnya Sunan Prawoto itu dengan beberapa pendukungnya berhasil dibunuh oleh Arya Panangsan. Dan Arya Panangsan pun berhasil naik tahta. Tapi kekuasaannya ini gak bertahan lama karena kemudian ia dikalahkan oleh Jaka Tingkir yang dibantu oleh Kiai Gede Pamanahan dan putranya Sutawijaya serta Ki Penjawi. Akhirnya Jaka Tingkirlah yang naik tahta dan penobatannya pun dilakukan oleh Sunan Giri. Dan setelah menjadi raja, ia bergelar Sultan Handiwijaya. Dan setelah itu ia memindahkan pusat pemerintahannya dari Demak ke Pajang di tahun 1568.
Jadi kurang lebih karena adanya perebutan tahta dan peperangan serta lepasnya negara-negara bagian dari kerajaan ini gitu. Ini yang harus di highlight karena terjadi perebutan kekuasaan. Oke. Kemudian ada beberapa peninggalan dari kerajaan ini. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Ini peninggalan yang terkenal banget. Bangunannya itu didirikan oleh Wali Songo di tahun 1479 dan masih ada sampai sekarang. Selain itu juga ada Pintu Beladak. Pintu Beladak itu pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466 dan menjadi pintu utama dari Masjid Agung Demak gitu. Terus juga ada Soko Tatal dan Soko Guru. Ini tuh penyangga tegak kokohnya bangunan Demak. Terus juga ada Dampar Kencana. Dampar Kencana itu singgasana para sultan yang dialihfungsikan jadi mimbar khutbah di Masjid Agung Demak. Terus juga ada Bedug dan ada Kentongan. Oke, itu dia beberapa informasi yang bisa aku kasihin mengenai Kerajaan Demak. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Next, aku bakalan jelasin lagi kerajaan-kerajaan lain bercorak Islam di Nusantara. Jadi pastiin untuk tetap stay tune, subscribe, dan like juga share video aku. Bye!